Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami percaya bahwa kesaksian yang menguatkan kami, membawa kami semakin sadar bahwa Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami, siapapun kami. Engkau tidak pernah memandang hidup kami, tapi Engkau selalu mencintai kami apa adanya. Terima kasih Bapak, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat Pak Didi ya, yang luar biasa. Saya sendiri tidak pernah menyadari bahwa ya, karena Pak Didi sering nganter saya ke bandara kalau jam 4 pagi, harus bangun dia jam. Ternyata setiap perbuatan kita, perkataan saya dia amati ya. Makanya hari ini judul khotbah itu jalan orang benar itu seperti terang. Kita itu tidak perlu susah-susah nginjili, tapi waktu orang di sekitar kita bisa melihat bagaimana setiap perubahan, bagaimana setiap tindakan, ya mungkin setiap perkataan yang kita katakan itu kadang-kadang membuat orang yang ada di sekitar kita merasa sejuk, ya tentunya nasihat, tentunya hari ini hidup kita ini benar-benar menjadi berkat, itu aja sudah kita tanpa kita sadari kita sudah menginjili ya. Kalau saya dengar bagaimana Pak Dedi itu ceritanya, dia sangat benci sama orang Kristen awalnya ya, karena dia banyak melihat batu sandungan. Kalau dia cerita, Bu, saya melihat orang Kristen, tapi Bu Eli apa yang dia katakan ya, pinter bahasa roh ngeroh banget, cuman nggak sesuai dengan karakternya, marah-marah, suka maki-maki orang dan sebagainya ya. Saya cuman ngomong satu hal sama Pak Dedi waktu itu, Pak, manusia itu jangan dibuat standar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita lihat manusia, kita pasti kecewa. Tapi kalau kita melihat Tuhan, dia sebagai pribadi yang sempurna. Setiap kita ini nggak ada yang sempurna, tapi kita semua sama-sama belajar untuk mempunyai karakter Kristus ya. Kita doakan terus Pak Dedi supaya terus ya. Saya dengar dia kalau di kalangan teman-temannya sama driver juga, dia juga mulai penginjilan loh, itu luar biasa ya. Bahkan penginjilannya keren, dia tanya, Pak tahu enggak akhir kehidupan Bapak kemana? Wah ini luar biasa ya. Mungkin kita kalau ketemu orang yang belum kenal Kristus saja, kita mungkin memiliki keberanian untuk tanya seseorang, belum tentu loh. Tapi Pak Dedi luar biasa ya. Kita percaya malam ini yuk kita buka terlebih dahulu bagaimana kita hidup. Ini penting saudara, kita hidup hari ini bukan hanya hidup ini di akhir zaman, kejar hidup itu cuman sukses untuk kepentingan hidup kita. Sementara kita tidak pernah mikir posisi kita hari ini sudah hidup di jalan kebenaran atau enggak. Hidup kita sudah berdampak atau enggak. 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Yuk kita baca ya. 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, lihat ya, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran Kristus, ia memiliki Bapa maupun anak. Malam ini kita tahu bahwa ketika kita keluar dari ajarannya Kristus, kita nggak hidup sesuai dengan firman, kita ini hidup di luar, saudara. Kita nggak memiliki Bapa maupun anak. Itu sebabnya malam ini ada 3 hal yang paling gampang untuk kita lakukan dalam kehidupan di akhir zaman. Khususnya banyak orang yang makin jahat ada di sekitar kita.
Kita tidak tahu tiba-tiba kita disakiti siapa. Kita tidak pernah tahu. Tapi lihat ya, kalau kita mau tinggal di dalam ajaran Kristus, kita buka 1 Petrus 2 ayat 15 dan 17. 1 Petrus 2 ayat 15 dan 17 ya. Saya sudah ngomong sama Eli mungkin beberapa saat, saya bilang gini, Ling, kalau buat judul tema khotbah ya, judulnya Jalan Orang Benar itu biasanya tidak menarik orang untuk ikut. Tapi kalau coba buat tema bagaimana hidup sukses, hidup tahan badai, pasti orang menarik. Tapi ini tetap perlu diberitakan. Karena kunci kesuksesan kita harus tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Saudara kepengen sukses tanpa susah payah menambahi, tidak ada jalan lain. Kita harus hidup sesuai ajaran Kristus. Kalau kita hidup hanya kejar sukses secara materi, saudara tidak tinggal hidup dalam ajaran Kristus, maka kesuksesan hanya sesaat, tapi nanti ada susah payah yang akan menambahi. Orang kalau hidup dalam ajaran Kristus tanpa disadari, dia sedang membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dalam proses hidup kita semuanya akan ditambah-tambahkan. Siapa yang kepingin hidupnya dikurang-kurangkan? Tapi kalau kita hidup di luar ajaran Kristus, maka kita akan lihat proses hidup kita hari ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang ditambahkan, tapi ada sesuatu yang akan dikurang-kurangkan nantinya. Kalau kita lihat yuk, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya, lihat ya, dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Seringkali ajaran Kristus ini kita abaikan. Seharusnya kalau kita hari ini disakiti orang, dijahati orang, kita ini harus berbuat baik untuk membungkam kepicikan orang-orang yang jahat, orang-orang dunia yang bodoh. Kita ini orang benar, mereka orang bodoh. Kalau mereka bisa menyakiti hidup kita, berarti mereka yang bodoh, kita ini tetap sebagai orang yang benar, hidup dalam ajaran Kristus. Kita ini sedang membungkam kepicikan orang bodoh. Tapi seberapa banyak kita bukan jadi orang benar, justru kita ikut jadi orang picik di mata Tuhan. Kenapa? Nggak terima Bu Eli. Siapa yang mau hidup baik sama orang jahat yang kelakuannya amit-amit Bu Eli? Sorry Bu Eli, sorry. Untuk satu ini Bu Eli saya tidak bisa. Untuk semua firman Tuhan oke, saya bisa. Tapi amit-amit Bu Eli sama suami saya yang keterlaluan, sama ipar, sama teman baik saya yang baru ngata-ngatain saya kurang ajar Bu Eli. Hari ini yuk, ini ajaran Kristus. Jangan sampai kita hidup di akhir zaman, kita tidak mengejar ajarannya Kristus hanya karena kita terpancing dengan orang-orang perbuatan yang bodoh. Kita ikut bodoh, kita ikut jadi orang yang picik. Tapi kalau kita memposisikan hidup sebagai orang benar, jelas orang benar itu punya benih ilahi. Dia tidak akan pernah tahan untuk tidak berbuat baik. Tangkap ya saudara. Penilaian orang benar yang selalu punya hubungan bersama Kristus. Kalau dia punya hubungan doa saat teduh baca firman, punya kehidupan penyembahan dengar firman, percayalah dalam hidup setiap kita tidak akan pernah berlama-lama untuk hidup di dalam kebencian, amarah, bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi dalam hidup kita, kalaupun sampai hari ini diperlakukan tidak adil, hidup kita akan tetap berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah bisa untuk berbuat yang jahat.
Karena dalam hatiku selalu timbul hati yang ingin terus berbuat baik atas setiap perbuatan jahat. Lihat berikutnya. Orang hormatilah ayat 17. Semua orang, tidak ada loh kata firman, hormati orang yang hormat sama kamu. Hormati yang baik-baik. Hormati suami yang transfer berhasil. Hormati suami yang imam. Hormati suami yang tidak selingkuh. Tidak, saudara. Ajaran Kristus berkata, hormatilah semua orang. Bu Eli, termasuk suami yang selingkuh. Ya, jelas. Termasuk mertua yang galak, yang hidup saya ditindas bertahun-tahun, jelas. Jangan pernah mengubah ajaran Kristus dengan not di bawahnya. Tuhan, untuk yang satu ini saya tidak bisa hormat. Terlalu sakit Tuhan, kelewatan, sudah lebih dari 7 tahun saya dianiaya. Hari ini Tuhan, kalau saya hormat terus saya jadi keset. Tidak ada, saudara. Kalau itu saudara lakukan, maka saudara di mata Tuhan, saudara juga jadi orang yang picik dan menjadi orang yang bodoh. Tapi kalau kita ada Bapak, anak dan Bapak itu ada di dalam kehidupan saudara, saudara percaya kita akan belajar untuk menghormati semua orang. Dan berikutnya, kasihilah saudara-saudaramu. Yang ketiga, ajaran Kristus itu tidak pernah lepas dari kasih. Saudaramu yang menyakiti hidupmu, kasih. Suamimu yang selingkuh, tetap Tuhan berkata, ajaranku, kalau engkau takut dan hormat akan aku, engkau akan tetap menghormati, mengasihi pasanganmu yang galaknya luar biasa, bahkan engkau akan tetap berbuat baik. Jujur, kasih di banyak orang di akhir zaman sudah mulai banyak orang yang tawar hati. Bahkan kasih anak-anak Tuhan hari-hari ini orang lebih banyak emosi. Orang lebih banyak mengatasnamakan Kristen, pelayanan. Tapi harga diri dibawa kemana-mana. Orang hari ini tidak bisa dikatai orang sedikit. Sudah sensi, sudah bawaannya marah. Jujur 3 hal. Buka PowerPoint saya. Kalau kita ayat itu berkata, takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Orang takut dan hormat akan Tuhan. Tidak usah aneh-aneh, saudara. Waktu saya didisiplin Tuhan dengan masalah, Tuhan bilang gini, Eli, aku tidak pernah minta hidupmu ini, uangmu, sumbanganmu, buka PD Victory, waktumu. Tapi kalau engkau tidak pernah takut dan hormat akan aku, nilai pelayananmu ini cuma 0. Jeripayamu cuma 0. Apa artinya orang berkata kamu hebat? Ya, mungkin seperti Pak Didik bisa berkata saya hebat, bangun jam 4 pagi untuk pelayanan yang tidak kenal lelah. Tapi kalau dalam kehidupan saya sehari-hari, Tuhan lihat saya nggak pernah hormat dan takut akan Tuhan. Khususnya ketika saya tidak lagi hidup di dalam ajaran Kristus yang paling gampang. Berbuat baik sama orang jahat, saya nggak bisa. Tuhan, maafin ya Tuhan, ini berat. Terutama saya sudah dilecehkan Tuhan. Nama baik saya sudah dirusak. Saya sudah dikata-katain di depan banyak orang. Apa artinya, saudara? 3 hal. Kalau kita hari ini mau hidup jadi orang benar, yang terangnya terus terang sampai rembang tengah hari, maka kita tidak perlu hari ini susah-susah mau hari ini bangun gereja, mau pelayanan sampai saudara rembang tengah hari, saudara pelayanan. Tapi hal yang paling menjadi penilaian Tuhan, yaitu hari ini, sudahkah saudara dan saya hidup di dalam ajaran Kristus, yaitu 3 hal. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Yang kedua, saling menghormati dan saling
mengasihi. Coba 3 hal ini mulai hari ini. Ini perkara yang kelihatannya sederhana. Tapi sudahkah kita konsisten terus-menerus melakukan hal ini, 3 hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Coba saudara mulai nilai, iya ya, wong di jalan aja diserempet mobil aja dipotong sama supir yang tidak tahu diri aja. Saudara tidak bisa berbuat baik. Saudara buka kaca, saudara maki, kurang ajar, matamu di mana? Jujur, ini penilaian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu koreksi, saudara. Ini pengajaran Kristus. Sudahkah kita hari ini menghormati? Kita hari ini bisa nggak menghormati orang yang hari ini nggak menghormati kita? Biarin kita nyapa orang. Orang buang muka, ya sudah. Orang hari ini mau kita mau ngomong maaf, orang tetap galak sama kita ya tetap hormat, sudah. Apalagi sama suami mertua yang memang harus kita hormati sekalipun mereka tidak layak dari perbuatannya, tapi karena kita mau mematuhi ajaran Kristus. Lihat 3 hal ya, berbuat baik kepada musuh. Saudara lihat ya, perbuatan baik itu luar biasa. Lihat apa yang dikatakan, buka Kejadian 4 ayat 7. Lihat ya, Kejadian 4 ayat 7. Kain dan Habil peristiwanya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, lihat ya, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi lihat firman Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Jujur, iblis itu tidak langsung membawa orang jadi jahat, saudara. Orang bisa membunuh, itu tidak langsung, saudara. Pasti ada proses. Lihat ya, Kain dan Habil peristiwa. Tetapi kalau kita mulai ada keinginan untuk tidak berbuat baik, firman Tuhan berkata apa? Dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan ia akan sangat menggoda hidupmu. Kalau itu terjadi, firman Tuhan mengingatkan kita, berdirilah di ajaran Kristus, yaitu apa? Engkau harus berkuasa atasnya. Jadi hari ini percayalah, kalau kita hari ini dijahati orang, iblis bilang gini, nggak usah disapa, maki aja. Kita tahu hari ini kalau kita sudah mulai emosi, kita mulai ingat, iya ya Tuhan, aku harus bisa berkuasa di atas segala keinginanku yang tidak baik, supaya aku hidup di dalam ajaran Kristus. Saudara lihat, lompat di 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kita belajar supaya mulai hari ini orang tidak baik, senyum aja. Orang tidak baik, jujur kalau saya hari-hari ini mengenal firman, saudara tahu apa yang saya lakukan? Ketika ada seorang jahat sama saya makin semangat untuk berbuat baik. Saya bilang gini, saya nggak mau kasih kesempatan sama iblis. Kalau kamu hari ini nyakiti hidupku, aku akan terus baik sama kamu. Orang pernah satu kali, orang ini tidak suka sama saya kirimi makanan, saudara. Saya kirimi makanan, terus pembantu saya bilang gini, Bu, tidak usah kirimi makanan, tadi saya lihat di story mbaknya, makanannya ibu dikasih sopirnya. Kok bisa? Iya, karena sopirnya yang posting di story makanan, karena mbak saya yang saya suruh kirim. Tapi saya bilang gini sama mbak saya, tidak apa-apa, yang penting kan saya sudah melakukan ajarannya Kristus. Baik, ya kalau mau dikasihin sopir, mau dikasihin anjing kek, buat makan doginya, ya tidak apa-apa. Tapi yang penting kan saya sudah berkuasa, paling tidak iblis tidak bisa loh mencuri respon saya. Saudara lihat ya, 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat. Perhatikan loh ya. Hal ini perlu diperhatikan. Lihat ya. Tetapi, nah,
usaha. Usahakanlah senantiasa. Ada kata senantiasa itu berarti apa? Selalu. Ayo, istilahnya firman Tuhan itu ngajar itu seperti gini. Buat jemaat yang lagi malam ini, yuk, Tuhan berkata, perhatikan jangan ada orang yang mulai malam ini ya balas yang jahat dengan yang jahat, tapi berusaha senantiasa selalu yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Berarti termasuk musuh enggak? Iya. Makanya siapa yang lagi punya musuh, segera aja kirim makanan kek, WhatsApp kek, tanya gimana kabarmu. Kalau enggak dibaca, diblok ya sudah, enggak apa-apa. Paling enggak, kita ini matui firman, usahakanlah. Berusaha, berbuat baik itu perlu usaha. Bukan hari ini tanpa usaha, jujur. Orang mau berbuat baik sama yang jahat, perlu usaha enggak? Oh jelas saya kalau mau berbuat baik sama yang jahat, usaha bagaimana? Nata hati saudara, enggak gampang. Apalagi lihat mukanya kalau di depan saya. Aduh Tuhan, sombongnya Tuhan. Kalau lihat saya bibirnya maju 10 senti, monyong lagi. Duh Tuhan gitu. Enggak gampang loh saudara. Tapi firman Tuhan berkata memang untuk berbuat baik sama orang yang jahat itu usahakanlah senantiasa. Selalu. Lihat 3 hal kita buka. Bagaimana Bu Eli mau berbuat baik? 1 Tesalonika 4 ayat 6. Jadi ibu-ibu kalau ketemu orang yang jahat, ya, saya kemarin ketemu orang yang pura-pura enggak lihat saya tahu dia kenapa ya, saya ini enggak kurang usaha, saya sapa-sapa gini, saya sampai malu saudara dilihat orang. Akhirnya saya ke tempat dia, saya teblek ini, hei kamu dari tadi aku panggil enggak lihat aku. Oh ya sorry. Saudara lihat ya, semua itu perlu usaha. Sekalipun tuh orang yang menyebalkan, kecuali kalau sudah jauh jaraknya enggak apa-apa. Tapi ini hanya 100 meter dia buang muka. Jadi saya mulai berusaha, ya sudah usahakan. Yuk kita baca. 1 Tesalonika 4 ayat 6. Dan supaya dalam hal ini, orang, lihat ya, jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas. Jadi kita ini tidak berhak ya balas yang jahat, karena kita bukan hakim, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Jadi buka PowerPoint. Yang pertama, perlakukan musuh kita dengan baik. Perlakukan musuh kita itu dengan tulus ya. 3 hal, buka PowerPoint-nya Franz. Yang ketiga, jangan saling membalas ya. Jangan saling membalas yang jahat dengan yang jahat, karena Allah itu pembalas. Jadi tidak ada pilihan lain hari ini. Yuk siapapun saudara dan saya, kalau kita mau jadi orang benar yang tidak bodoh dan picik, kita malah membungkam kepicikan orang, kita berdiri di ajaran Kristus karena kita memiliki benih ilahi, maka perlakukan musuh kita hari ini dengan baik, dengan tulus, jangan membalas lagi kejahatannya. Saudara tidak perlu lihat besarnya kesalahan yang dilakukan buat kita, besarnya fitnaan, besarnya kerugian yang dia buat, tapi kita belajar untuk melihat Tuhan dan ajarannya, untuk kita taat. Karena ketika kita taat, maka upahnya di Kolose 3 ayat 24, Tuhan yang akan menyediakan. Yang penting hari ini yuk, kita semua mau baik, kita semua mau tulus, jangan memperdayakan orang, dan jangan saling membalas karena Allah itu pembalas. Yang kedua, hormati semua orang. Yuk buka Roma 12 ayat 9 sampai 10. Roma 12 ayat 9
sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita hari ini tidak bisa menghormati semua orang, ya kita cuman hari ini kelihatannya ya sudahlah, kita ini diajari Tuhan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Banyak orang cium Yudas, cuman baik sekedar di depan bermain cantik. Tapi malam ini Tuhan mau buat setiap kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura tipu. Hari ini koreksi, kalau kita tidak bisa menghormati orang lain, maka kita ini sedang sebagai orang benar yang penuh kepura-puraan di mata Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Nah, ini kata-kata yang luar biasa. Dan saling mendahului dalam apa, saudara? Memberi hormat. 3 hal orang memberi hormat yang saling mendahului itu apa? Hal yang simpel, berkata maaf. Sekalipun tidak salah Bu Eli, iya. Sekalipun tidak salah saudara tetap ya. Saya pernah dengar satu kesaksian. Ada seorang ibu yang hari itu pernah saya konselingi. Dia bilang gini, Bu, saya ini disakiti sama ipar saya bertahun-tahun, Bu. Dia itu iri sama saya. Ya, ceritanya ini mantu sama mantu, ya. Jadi apa ya, seperti ipar dan dia itu iri sama saya. Dan saya cuma bilang gini, Bu, kamu baik aja. Kan apalagi ini momennya mau Natal tutup tahun. Biasanya Bu, saya bilang gitu. Kalau saya loh ya Bu, kebiasaan. Saya tahu Tuhan sediakan berkat awal, berkat akhir tahun. Saya nggak mau berkat akhir tahun saya dicuri oleh iblis. Saya biasanya kalau akhir tahun saya itu beres-beres hati. Saya selalu bilang sama Tuhan gini, ya ini kan sudah mau akhir tahun juga. Ya ini waktu begitu cepat, sebentar lagi sudah Oktober, November, Desember kita sudah Natalan. Nah, mendekati akhir-akhir tahun biasanya saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau ada hati yang tidak beres, tolong ingatin saya. Saya nggak mau berkat akhir tahun, istilahnya bonus akhir tahunnya Tuhan itu hilang karena hati saya tidak beres. Singkat cerita saya bilang gini sama ibu ini, Bu, kamu cepet aja beresin, mumpung belum akhir tahun, Bu. Kan kita ini mau nikmati berkatnya Tuhan yang melimpah. Oh gitu ya Bu. Terus gimana Bu? Ya ibu ngomong aja maaf lah, enggak apa-apa sudah. Kalau dia mukanya cembetut ya ibu tetap senyum. Ibu pokoknya ya sudahlah, ibu yang melangkah lah istilahnya terlebih dahulu. Kalau ketemu dalam acara keluarga, ibu sapa aja. Oh gitu ya Bu Eli, iya. Singkat cerita, dia melakukan apa yang saya perintahkan, ya. Tiba-tiba beberapa saat saya sudah tidak pernah kontak. Dan tiba-tiba dia beberapa saat dia telepon ke saya dan dia bilang gini, Bu, apa yang Bu Eli ajarkan itu benar Bu. Ibu tahu waktu ibu berkata beres-beres hati, saya benar-benar menyapa ipar saya, dia buang muka ya. Bahkan ketika dia memberikan makanan ya, makanan itu juga dikasih orang lain dan sebagainya. Pokoknya balasannya itu mengecewakan. Bahkan dia mengatakan sesuatu yang berkata gini, oh kamu ini baik sama saya karena kamu terima hukuman Tuhan yang setimpal. Singkat cerita dia tidak balas, dia tetap konsisten melakukan. Dan ibu tahu apa yang terjadi hari ini Bu, ipar saya itu bangkrut Bu. Hidupnya itu susah loh. Kok bisa ya Bu? Dari orang yang kaya loh Bu, kaya. Saya dulu merasa, duh hidupnya enak. Lah kenapa dia itu galak sama saya? Wong saya ini ya tidak punya apa-apa sekaya dia. Ibu tahu, Tuhan itu membalik keadaan. Yang sana hari ini Bu, usahanya itu habis. Malah saya itu diberkati Tuhan. Saya cuma bilang gini sama ibu ini, Bu, ibu tahu, waktu ibu baik sama orang yang jahat, orang itu
yang membalas itu Tuhan. Saya percaya waktu kita bisa taruh bara api di kepala orang, saudara sedang memerangi seseorang ini. Saudara sedang melakukan peperangan, mempraktekkan kasih Allah. Tuhan itu akan membalas. Dan ibu ini bilang, benar Bu, hari ini saya juga tidak tahu gimana caranya Tuhan bisa upgrade hidup saya. Saya bertolak belakang. Saya cuma bilang gini, yaitu berkat orang yang jahat sama kamu dipindahkan sama Tuhan. Ganti kamu yang menikmati berkatnya, dia karena sombong sudah dibaiki tetap tidak terima. Itulah balasannya. Yang berikutnya 3 hal, Bu Kak Fran. 3 hal saudara. Hari ini yuk kalau saling menghormati, itu berarti yang pertama, berkata maaf. Ya, saudara mau saling mendahului dalam memberi hormat, karena kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih itu tidak boleh penuh tipuan. Selama kita harus melakukan tulus di depan orang, bukan hanya senyumnya itu, tapi dalam hati, dalam gini, lopo, tadi ketemu orang ini, tahu kepingin saya keruas mulutnya Bu Eli. Nah, itu tidak boleh. Hari ini yuk ketemu siapapun mulai. Kalau memang orang itu sudah tidak mau sapa, saudara yang memberi senyum, saudara yang memberi sapaan terlebih dahulu. Bahkan kalau dia masih marah sama saudara, kita mulai mempraktekkan saling menghormati dengan memberi, saling mendahului dalam memberi hormat, berkata maaf, memberi senyum, dan memberi sapaan. Tidak ada ruginya. Percayalah, Tuhan itu memperhitungkan semua yang saudara hari ini usahakan. Bahkan Tuhan itu melihat bahwa saudara mengasihi, menghormati orang ini bukan dengan penuh kepura-puraan. Dan kita sedang melakukan firman, menjauhi yang jahat. Yang terakhir, yuk kita lihat bagaimana hidup saling mengasihi. Ya, kita ini tidak usah aneh-aneh, muluk-muluk mengasihi gimana. Coba kalau saudara lihat ya, definisi kasih itu luar biasa. Di 1 Korintus 13 ayat 4-5. 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kita kalau mau cek kasih ya, hari ini kita cek loh dengan definisi ini. Saudara punya enggak di dalam hati saudara bagaimana 1 Korintus 13 ayat 4. Yuk kita baca. Kasih itu apa saudara? Apa? Sabar. Nah, kalau orang yang suka emosi, berarti dalam hidupnya tidak punya kasih Allah. Jujur, kalau hidupmu dikendalikan oleh Kristus dan Bapa dan Anak, dan saudara hidup di dalam ajaran Kristus, hari ini kita berlomba-lomba bukan untuk emosi marah. Yuk kita semua berlomba-lomba, khususnya jemaat PD Victory. Mulai hari ini, malam ini juga ingatkan buat saudara dan saya, yuk berlomba-lomba untuk menjadi orang yang sabar. Dimaki orang yang diingat sabar, bukan harga diri. Difitnah orang yang kita ingat kata sabar. Lihat ya. Yang berikutnya, kasih itu apa saudara? Murah hati. Tidak boleh pelit dalam mengampuni, tidak boleh pelit dalam mengasihi. Orang murah hati itu suka memberi, termasuk memberi pengampunan, memberi senyum, memberi kasih, memberi hormat, semua. Makanya kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Orang kalau berkata cerai, harga diri, itu penilaian Tuhan saudara sombong. Orang yang tidak terima dengan omongan orang, itu berarti saudara sombong. Kalau kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita ini debu, kembali menjadi debu, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kira-kira, kalau kita dikatai orang anjing, kamu babi, kita perlu marah enggak? Ya enggak usah marah. Ingatkan,
kasih itu tidak boleh sombong. 5, lihat ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dari ayat 4 sampai 5 kita mulai koreksi malam ini ya. Ini sudah mau menjelang akhir tahun, saudara mulai bersih-bersih hati di akhir tahun, masih ada kira-kira 3 bulan untuk menikmati upah yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat akhir tahun buat orang benar yang hidup di dalam ajaran perintahnya. Hidup di dalam ajaran Kristus. Jangan sampai hari ini kita hidup sembrono, semau-mau sendiri. Kalau kita mau hidup sebagai orang benar, terangnya rembang sampai tengah hari, saudara, terus terang benderang, bukan terang yang makin redup, makin redup, makin redup, karena saudara capek lihat orang jahat di sekitar saudara yang menyakiti saudara. Berarti saudara tidak hidup di dalam ajaran Kristus. Kalau kita hidup di dalam ajaran Kristus, maka kita punya komitmen malam ini buat siapapun yang lagi bergabung malam ini. Yuk, kita percaya selama 3 bulan sebelum berakhir tahun 2023, malam ini kita akan buat komitmen. Tuhan, aku tidak mau jadi anak Tuhan yang bertahun-tahun, bahkan aku tahu aku ini sejak lahir jadi orang Kristen, KTP-ku Kristen, keturunan nenek moyangku semua Kristen, aku pelayanan. Tapi aku hari ini ditegur oleh firman bahwa aku mau belajar untuk konsisten, bahwa aku mau hidup di dalam ajaran Kristus ya. Yang pertama buka PowerPoint-nya, sabar dan murah hati itu satu paket. Yang kedua, tidak memegahkan diri sombong karena kita bukan siapa-siapa. Yang ketiga, tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak egois mencari keuntungan diri sendiri. Yang keempat, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hari ini siapa yang masih menyimpan kesalahan orang yang bawa kabur utangmu? Sudah memang kebangetan. Mungkin bawa pasanganmu hari ini kabur, pasanganmu dicuri sama orang, memang keterlaluan dalam tanda kutip. Tidak usah disimpan kesalahannya, cukup doakan. Apapun yang terjadi waktu saudara hari ini sabar, murah hati, saudara hari ini tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan saudara tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka kita adalah pemenang-pemenang yang sejati yang akan menikmati upah di mana semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Yang pertama tadi apa? Berbuat baik. Yang pertama di review, berbuat baik. Saya sudah selesai, yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik, saling menghormati dan saling mengasihi. Jangan jemu-jemu berbuat baik, perlakukan musuh kita tetap dengan baik, dengan tulus, dan tidak ada kata untuk membalas. Yang kedua yaitu hormati semua orang, mulai ambil sikap berkata maaf terlebih dahulu, memberi senyum terlebih dahulu, dan memberi sapaan terlebih dahulu, karena kasih itu hendaklah jangan penuh kepura-puraan. Hari ini percayalah dengan 3 hal, di mana sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, dan mencari keuntungan, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain yang menjadi standarnya anak Tuhan. Percayalah, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten untuk hidup di dalam ajaran Kristus setiap hari. Orang yang hidup di dalam ajaran Kristus setiap hari, hari ini mungkin menurut dunia engkau bodoh, engkau terlalu fanatik, tapi menurut Tuhan, akhir zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang hebat,
bukan hebat karena engkau punya banyak harta, engkau punya rumah mewah, engkau punya mobil mewah, bukan hebat karena pelayananmu, engkau terkenal bukan karena suara emasmu, bukan karena kepandaianmu dalam melayani Tuhan, tapi engkau hebat karena hari ini kita mengerti bahwa kita telah hidup di dalam ajaran-ajaran Kristus setiap hari. Maukah kita mau praktek 3 hal ini? Ya, siapa yang suka marah mulai hari ini yuk kejar, sabar, baik aja, hormati, saling menghormati, saling mengasihi suami istri yuk, mulai praktek besok malam ini praktek saling berbuat baik, terus saling menghormati suami istri, saling mengasihi, supaya ketika hidupmu bisa diam rukun bersama, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya di Mazmur 133 ayat 1-3. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita percaya siapapun saudara dan saya malam ini mau praktek ya. Nggak boleh nggak praktek loh ya. Siapa yang punya musuh, yang lagi nggak enak hati, segera saling berkata maaf. Sapa lewat WhatsApp nggak apa-apa. Kalau jauh tempatnya ya. Sapa kalau ketemu lewat senyum, itu harus segera dipraktekkan. Jangan menunda-nunda untuk praktek ajaran Kristus. Semakin menunda-nunda, nanti berkatnya juga ditunda-tunda. Semakin tepat berdamai, maka berkatmu tidak akan ditunda-tunda lagi, tapi berkatmu akan segera Tuhan berikan juga. Orang yang praktek ajaran Kristus itu orang yang keren, saudara ya. Bayangin saudara jadi orang Kristen yang terangnya itu makin terang sampai rembang tengah hari. Kita percaya akan banyak orang-orang Pak Didik yang lihat kehidupan saudara. Orang melihat perubahan hidupmu. Disitulah mereka mengenal Kristus lewat ajarannya yang mulia. Dan orang akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi satu lagu, Fran, nyanyi lagu Selidiki Aku. Yuk, malam ini sebelum kita tidur, kita mau bersih-bersih hati. Selidiki, saudara tidak usah bingung dengan perbuatan jahat orang lain. Jangan jarimu 4 menunjuk orang lain, jarinya 1, 4 ke saudara. Yang Tuhan mau hari ini koreksi. Orang lain tidak hidup dengan ajaran Kristus, tidak urusan. Setiap orang akan bertanggung jawab masing-masing pribadi lepas pribadi kepada Tuhan Allah. Orang lain mau tidak berubah, mau jahat, mau melayani tapi tidak hidup ajaran Kristus, kita bukan hakim. Tapi kita mau malam ini, kita mau koreksi supaya berkat Tuhan juga tidak akan pernah ditahan-tahan lagi untuk buat saudara dan saya nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami hanya mau berkata, kami ini seorang hamba, jadilah seperti apa yang Kau mau. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup sebagai anak Tuhan, kami tidak hidup pada ajaran Kristus. Kami hidup dengan semau-mau hidup kami hidup sesuai dengan apa yang kami mau Tuhan. Biarlah mulai malam ini kami mau mengoreksi yang namanya hati, pikiran, perkataan kami Bapak. Untuk kami hidup selaras dengan ajaran Kristus, supaya kami hidup layak di hadapan-Mu Bapak. Kami tahu hari ini kami tidak mau kejar perkenanan manusia, tapi yang kami kejar adalah kami tidak mau hidup dalam kepura-puraan kasih kami hidup dalam topeng rohani, kami hidup dalam kepalsuan Tuhan, kami tidak mau hidup dalam kepicikan, kebodohan seperti yang kami lakukan selama ini. Kami tidak mau Tuhan, kami benar-benar mau malam ini hidup kami berubah. Sebelum Tuhan kami meninggalkan tahun 2023, malam ini
ini adalah malam di mana Engkau menjadi saksi Tuhan. Kami akan melakukan perubahan hidup. Kami melihat bagaimana kesaksian Pak Dedik ketika hidupnya melihat perubahan seseorang di mana Injil di situ diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami mau seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, biarlah setiap kami membuka hati kami. Biar malam ini saudara yang punya kepahitan, saudara mulai bereskan. Saudara yang punya kebencian, saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau buang semua kebencian. Aku mau buang sampah kepahitan. Aku mau buang sampah kepalsuan. Selama ini aku pura-pura baik, tapi hatiku panas Tuhan. Hatiku penuh iri hati dengan seseorang Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku mau buang semua ini Tuhan. Aku mau tulus Tuhan, aku tidak mau hari ini hidup dalam kepalsuan. Aku mau berbuat baik, tidak mau balas yang jahat. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan anak-anak-Mu akan hidup di dalam anugerah-Mu setiap hari. Kami mau Tuhan terus senantiasa hendak mengusahakan terus berbuat baik kepada siapapun. Baik orang yang menyakiti hidup kami Bapak. Berkati setiap pergumulan hidup kami dengan berbagai macam Tuhan, kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang Kau mau jadilah, apa yang seperti yang Kau mau. Berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Juga untuk kami sehati berdoa buat Pak Dedik. Arahkan tangan saudara kepada Pak Dedik. Pak Dedik, malam ini Tuhan di mana hidupnya menjadi milik Kristus. Malam ini Tuhan, dia menjadi milik-Mu dan nama dia sudah terdaftar di dalam satu kerajaan kitab kehidupan di mana tidak ada yang bisa lagi memisahkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dia menjadi milik-Mu, dia menjadi anak yang Kau kasihi. Mulai hari ini ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tinggal di dalam hidupnya sehingga dia menemukan arti kehidupannya yang selama ini dia cari-cari di mana-mana, dia tidak pernah menemukan kasih yang sejati. Tapi biar malam ini dia mendapatkan kasih yang sejati, yaitu kasih Bapa, kasih Kristus terus tinggal dalam kehidupan Pak Dedik, dan biar seluruh keluarganya juga melihat bagaimana kasih itu ada di dalam hidupnya, dan itu akan membawa seisi keluarganya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.